Gold, aset yang selalu dianggap aman, justru sedang menunjukkan tanda kelemahan. Di saat dunia mencari perlindungan, kenapa justru gold jatuh? Apakah ini akhir dari kekuatan gold? Atau hanya jebakan sebelum pergerakan besar berikutnya? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Sekarang kita breakdown lebih dalam. Data inflasi seperti CPI memang mulai turun, tapi masih berada di atas target The Fed. Artinya, tekanan inflasi masih ada. NFP dan unemployment rate menunjukkan ekonomi masih kuat. Dan selama ekonomi belum melemah, The Fed tidak punya alasan untuk merubah arah kebijakan. Pesan mereka sangat jelas, higher for longer. Suku bunga tinggi akan dipertahankan lebih lama dari yang diharapkan market. Dan ini menciptakan efek berantai. Dolar menguat, imbal hasil naik, likuiditas mengetat, dan gold tidak bisa bertahan di kondisi seperti ini. Selama kondisi ini tidak berubah, setiap kenaikan gold bukanlah tanda kekuatan, melainkan peluang untuk sell. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke chart. Hal pertama yang harus kita lihat adalah struktur. Dan di sini sangat jelas. Lower high, lower low. Ini bukan market sideways. Ini adalah downtrend yang sehat. EMA juga mengkonfirmasi. Harga berada di bawah EMA dan EMA mengarah turun. Artinya momentum bearish masih sangat dominan. Sekarang perhatikan area penting. Pada bagian atas terdapat zona supply di 4.630 hingga 4.680. Ini adalah area distribusi besar, tempat smart money mulai menjual. Dan ada area resistance di 4.570 hingga 4.607. Ini adalah area pullback saat ini. Area yang sangat menarik untuk mencari entry sell. Pada bagian bawah terdapat area support di 4.480 hingga 4.450. Area di mana buyer sempat bertahan. Dan zona demand 4.430 hingga 4.380. Ini adalah benteng terakhir. Jika ditembus, market bisa jatuh lebih dalam. Yang menariknya, pergerakan turun sangat impulsif. Artinya, seller sangat agresif. Dan kenaikan saat ini lebih terlihat sebagai retracement, bukan reversal. Skenario trading. Skenario bearish tetap yang utama. Selama harga berada di bawah resistance 4.607, fokus kita adalah mencari sell. Maka target penurunan menuju area support 4.480 hingga 4.450. Bahkan dapat menguji zona demand di 4.430. Ini adalah area di mana liquidity akan diambil sebelum kemungkinan reaksi besar berikutnya. Skenario bullish hanya valid jika harga break dan close kuat di atas resistance 4.607, maka market berpotensi naik ke zona supply 4.630 hingga 4.680. Selama struktur belum berubah, ini hanya retracement. Market tidak pernah bergerak secara acak. Setiap candle adalah keputusan. Setiap pergerakan adalah kepentingan. Dan saat ini, kepentingan terbesar masih berpihak pada dolar, bukan gold. Jadi tugas kita bukan melawan market, tapi membaca, mengikuti, dan menunggu momen terbaik. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.